Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Kali ini sudah kehadiran wanita-wanita cantik di samping kanan saya. Ada Kak Lia dan juga Kak Nilam. Halo Kak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Kak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jauh ya dari Tangerang ya? Iya. Ke Cikarang. Gimana? Pertama kali ke Cikarang tuh ya? First time banget ya Kak ya. Seru sih, cuma ya mungkin karena baru tahu Cikarang, jadi mungkin agak culture shock sedikit lah. Sedikit-sedikit. Tapi mirip kok sama Tangerang. Mirip-mirip macetnya ya. Oke, Kak boleh dong, ini mungkin banyak yang belum kenal dengan Kak Alia dan juga Kak Nilam. Silahkan dong memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada pemirsa BR TV, silakan. Oke, aku dulu ya. Boleh. Halo teman-teman semua, aku Alia. Aku salah satu murid dari Prohijab Model Batch 4. Di sini aku sebagai inspiring model ketiga. Halo semuanya, salam kenal. Lanjut aku. Silakan Kak Nilam. Oke. Halo semuanya, aku Rofika Nilam Cahya, biasa dipanggil Nilam. Usia aku 24 tahun, kegiatan aku sehari-hari freelance modeling dan sebagai pengajar di salah satu sekolah di Tangerang. Dan kegiatan aku itu aja sih Kak. Oke, salam kenal teman-teman. Halo Kak Nilam ya dipanggilnya. Iya, dipanggil Nilam. Ini ada Kak Alia dan juga Kak Nilam. Ini sebelumnya congratulations ya, selamat atas graduation-nya. Sebagai titel sebagai inspiring model. Betul. Wow, berarti ini batch 4 ini ada berapa pesertanya? Kurang lebih 20-an sih Kak. 20 orang. 20 orang. Oke, yang mengikuti kelas modeling Iya, ya dari di batch 4 Prohijab ini. Iya. Model Betul. ini. Gimana akhirnya dapat titel inspiring model? Gak nyangka sih Kak, soalnya kan kita tuh kan cuma ibaratnya nyari ilmu ya. Terus tiba-tiba dikasih amanah sebesar ini untuk jadi inspiring kan bener-bener unpredictable banget gitu. Tapi alhamdulillahnya semoga ini bisa diemban terus sampai nantinya di batch kelima dan batch-batch selanjutnya gitu. Kalau dari Kak Nilam? Nah, kalau dari aku sendiri, alhamdulillah ya pasti kayak Alia nggak nyangka karena tujuan masuk Prohijab Model itu yang pertama untuk cari ilmu ya Kak. Betul. Untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya dan alhamdulillah diberikan amanah yang luar biasa menjadi best inspiring model yang pastinya harus dipegang dengan kekuatan teguh ya Kak. Wow, tapi berarti sekarang kesibukannya apa? Kalau aku freelance modeling. Oh, freelance Iya, model. betul. Berarti suka diajak model-model apa Kak tuh? Buset. Kebetulan aku News. juga punya sekolah modeling yang ada di Tangerang. Oh, bangun sekolah model, ikutan kelasnya buat bangun sekolahnya. Ya, karena sebelumnya emang udah udah punya. buat, jadi aku ikut Prohijab Model itu untuk the next level aku buat sekolah modeling aku. Upgrade Iya. juga ya. Ternyata coach juga butuh ke sekolah juga. Betul. Oke, kalau Kak Alia? Kalau sehari-hari aku mahasiswi, aku kuliah. Tapi kadang kalau emang lagi senggang itu aku juga suka ngisi jadi host live. Aku juga jadi freelance modeling juga sih Kak. Biasanya aku lebih ke runway showing gitu. Show baju desainer gitu. Keren-keren ya, ini pantasan disebut inspiring model. Tapi aku penasaran deh, kenapa sih tertarik di dunia modeling ini? Aku dulu nih, oke. Aku tuh sebenarnya dulu pas sekolah tuh aku tuh termasuk orang yang centil Kak. Jadi aku tuh suka banget dandan, aku tuh suka banget ngeliat diri aku tuh di kamera gitu. Tapi tuh kayaknya rasa percaya diri aku tuh kurang gitu kan. Terus akhirnya ketemu sama Kak Nilam, terus aku ikutlah salah satu lomba di Tangerang dengan modal cuma bawa diri doang. Aku kayak nggak tahu modeling tuh kita ngapain, jalan, ternyata tuh harus pakai heels, sedangkan nggak pernah bisa pakai heels gitu. Terus akhirnya ya lambat laun gitu kan, dari satu lomba ke lomba yang lain aku belajar, aku lihat progres aku, jadi ya itu sih tertarik juga.
Dan seru aja aku bisa bawa baju yang cantik-cantik gitu ya kan. Jadi punya porto yang cantik aja, aku seneng aja gitu di foto. Ini apa namanya, memakan energi a child. Iya, jadi tuh kayak pengen jadi model tuh dari kecil, gimana sih jadi model gitu kan. Sekarang akhirnya jadi model beneran. Ya. Kalau Kak Nilam? Kalau Nilam kurang lebih perjalanannya sama kayak Alia, dimulai dari SMA ya, untuk memulai model, cari-cari sekolah modeling. Untuk di Tangerang tuh sangat amat susah Kak, sekolah modeling. Jadi aku cari di informasi lewat sosial media. Jadi dari sosial media itu aku kayak terketuk untuk ikut perlombaan. Jadi dari perlombaan aku berproses sampai saat ini. Wow, ini Kak Nilam ini juga punya kelas model juga. Namanya berarti Hawa Modeling School. Wow, itu berarti dari tahun berapa dibangunnya? Baru Kak 2022 akhir. Lumayan ya, 2 tahun berarti 2 tahun berjalan. Nah itu kenapa awal mulanya bikin kelas model? Awal mulanya karena aku terinspirasi dari Kak Dinda, salah satunya karena Kak Dinda sebelumnya Nilam sebelum masuk di Prohijab itu sudah bertemu sama Kak Dinda. Di situ mungkin brandingnya Kak Dinda sangat amat kuat, membuat hati Nilam bergerak juga. Nggak cuma cantik, tapi harus juga nih menginspirasi orang lebih banyak lagi gitu. Dari situ sih Kak. Oh dari akhirnya terinspirasi dari Kak Dinda. Oke, akhirnya membuka kelas model. Berarti dari beauty pageant dulunya, ikutan beauty pageant atau pertama kali kan Nilam? Nah untuk beauty pageant nasional Nilam belum pernah, tapi untuk tingkat kayak regional itu udah sering ikut sih. Akhirnya berbagi pengalaman. Iya, ya. betul. Okay. Ini kalau Kak Alia ini 20 tahun loh. Sudah aktif di dunia modeling gitu ya, berarti house life juga gitu. Ini aktif di modeling dari kapan? SMA? Dari SMA Kak, dari umur 16 tahun. Wow, 16 tahun udah ikutan model. Berarti kalau ikut-ikut fashion show perwakilan kelas kayak ikutan. Ini juga posturnya tinggi banget loh. Iya. Berapa Kak tingginya? Aku di 173 sih. Wow, luar biasa loh. Ini kayak kalau di Indonesia 173 udah lumayan tinggi ya. Iya, sedikit titan. Sedikit lumayan agak jadi ke highlight sedikit gitu. Berarti orang tua juga gennya tinggi semua. Iya. Justru kalau aku pendek agak bingung ya. ini anak siapa gitu. Benar. Ini anak siapa? Oke. Gimana, ada gak rencana untuk menggeluti di profesi background kalian ini, atau memang sudah senang aja di dunia model? Pasti ada sih Kak. Iya. Ini tuh sebenarnya modeling itu lebih ke hobi. Iya. Jadi itu hobi yang bisa nambah pengalaman, prestasi juga, portofolio. Adanya modeling itu untuk melatih kepercayaan diri aku untuk lebih percaya diri, karena pekerjaan sekarang tuh kunci utamanya adalah percaya diri ya kan sih Kak. Karena kalau udah percaya diri, insya Allah jalan-jalan yang lain akan terbuka gitu sih kalau aku. Sebenarnya berarti dari hobi ya, akhirnya kenapa akhirnya menggeluti dunia model ini, akhirnya enjoy gitu ya sama profesi ini gitu ya. Nah ini ngomongin soal titel sebagai inspiring model, ini kan kalau di upload di media sosial ini pasti semua publik gitu ya, khususnya followers kita jadi tahu, wah ini inspiring model, jadi punya pengemban tanggung jawab tersendiri gitu ya, menjadi inspiring model gitu ya, membawa citra seorang muslimah di masyarakat. Tapi gimana cara ngebangun sisi positif yang kalian lakukan sebagai seorang muslimah ini apa? Kalau aku sih mungkin sebagaimana aku sendiri itu mencoba untuk punya branding yang nggak kaku sih Kak di sosial media, walaupun nantinya ini akan ada titel yang mungkin inspiring itu berat banget ya. Padahal tuh sebenarnya kalau ketika inspiring itu nggak harus dari segi formalitas aja, kayak harus mungkin dakwah gitu itu nggak perlu, tapi menurut aku ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman di sosial media yang dimana itu kegiatannya positif, itu salah satu hal yang bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Misalnya kayak di sini aja nih, mungkin aku di Biar TV ketemu kakak gitu kan,
punya pengalaman baru lagi yang dimana mungkin nanti bisa jadi salah satu inspirasi buat teman-teman semua bisa tampil di sini juga mungkin nantinya, atau mungkin bisa lebih percaya diri lagi untuk public speaking ataupun ketemu sama orang-orang banyak gitu. Wow, luar biasa. Nah, setelah berarti 1 bulan gitu ya belajar di Prohijab Model gitu ya, akhirnya graduation, dapat titel Inspiring Model gitu. Apa yang didapat setelah itu? Makin percaya diri kah atau seperti apa? Kak Dinda sendiri emang udah kasih bekal tuh dari awal kita masuk Prohijab, itu udah dikasih bekal dari cara kita buat konten, cara kita gimana kita ketemu sama orang. Jadi dari Kak Dinda sendiri sih Kak, yang membuat kita tuh kayak, oh iya ya bener ya Kak Dinda, apa yang Kak Dinda kasih itu kita harus terapin gitu sih. Oke, nah ini kan pasti dari kakak-kakak semua ini terlihatnya adalah perempuan-perempuan ambis yang mencari berbagai kegiatan positif gitu ya. Salah satunya adalah dunia model gitu ya, dan juga beberapa aktivitas lainnya. Nah, tapi apa sih prinsip hidup dari kakak-kakak semua yang ditanamkan di diri gitu kan, yang jadi pegangan hidupnya apa? Kalau aku lebih baik takut dan juga gagal dalam mencoba dibanding aku bener-bener gak coba sama sekali Kak, malah menyesal gitu. Jadi mendingan nanti ketika aku coba suatu hal yang mungkin aku pun gak tahu gambaran kedepannya aku bisa atau enggak, itu mendingan aku gagal dan aku kecewa di sana dibandingkan aku kecewa bener-bener cuma diem aja di tempat. Kalau aku megang prinsip itu sih Kak. Jadi walaupun mungkin teman-teman aku sering ngomong, kok nggak takut sih kayak gitu, ikut event ini nggak takut, event ini nggak takut, sedangkan itu eventnya udah tahap nasional, tahapnya udah mungkin ketemu sama orang-orang bukan di Jawa aja tapi mungkin di pulau lain gitu. Tapi yang aku pikir itu adalah ketika aku maju, walaupun aku nanti di depan gagal, tapi setidaknya aku udah loncat dari tempat aku sekarang. Oke, yang penting berani coba dulu aja deh. Coba dulu aja. Urusan gagal atau nanti kalahnya itu belakangan aja. Kak. Sebagai proses ya Kak ya. Proses. Oke. Nah, kalau menurut kakak-kakak semua di sini makna dari inspirasi lewat istiqomah itu menurut kalian tuh apa? Oke. Kalau aku sih makna aku untuk menginspirasi istiqomah itu Kak, ketika kita itu punya satu hal yang bisa kita tonjolkan, kita bisa banggakan, dalam artian itu kita pasti masing-masing orang punya hal yang bisa kita kita brandingkan lah ke orang-orang banyak. Orang itu akan tahu kita ketika kita itu memberitahu siapa kita. Walaupun mungkin susah, cuma itulah yang namanya istiqomah, kita harus jalan terus. Walaupun mungkin branding itu tuh mungkin awalnya terkesan tuh kayak memaksa, ataupun branding itu juga bukan hal yang bukan kita banget, karena mungkin orang-orang tuh di sekitar kita atau orang-orang yang mungkin kenal kita, kayaknya kenal kita nggak kayak gini deh. Tapi kan namanya branding ataupun kita yang mau kita kenalkan kepada orang, apalagi kita punya teman-teman sosial media yang itulah yang kita perlu berikan inspirasi, yang kita harus berikan salah satu konten yang positif. Setidaknya walaupun kita nggak baik dalam diri kita sendiri, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, kalau dari Kak Lia seperti itu. Kalau dari Kak Nilam? Kalau aku istiqomah kan adalah pegangan utama untuk seorang muslimah. Jadi aku selalu gimana caranya aku untuk tetap menginspirasi teman-teman di luar sana untuk selalu berhijab contohnya, untuk selalu memberikan hal-hal positif untuk kegiatan-kegiatan seperti modeling ini. Oke. Jadi akhirnya memegang teguh prinsip sebagai seorang muslimah. Karena kan selama ini kita tahu model ini hanya sebagai cantik aja gitu orang-orang taunya, tapi ternyata sebagai muslimah juga kita bisa menginspirasi dari titel kita sebagai seorang muslimah ya kayak. Merasa terhambat gak tapi menjadi seorang muslimah? Enggak sejauh sih, ini. Sejauh ini alhamdulillah enjoy. Karena mungkin sekarang itu banyak banget teman-teman muslimah yang udah sadar dengan kewajibannya untuk menggunakan hijab gitu. Cuma mungkin yang disayangkan kadang tuh memang ada beberapa
malah yang hambatan itu bukan diri kita sendiri, tapi banyak ke faktor luar. Jadi banyak yang kurang support gitu. Itu sih yang masih disayangkan. Padahal tuh sebenarnya banyak loh wanita-wanita muslimah yang punya talenta, punya kelebihan yang bisa diekspor yang kayak teman-teman yang lain yang mungkin belum menggunakan hijabnya gitu. Tapi banyak yang disayangkan aja gitu, kurang dimanfaatkan lah itu. Ada beberapa momen yang jadi kendala juga itu ya? aja sih. Cuma dari hijab itu. Makin kesini sih harusnya udah semakin mudah sih ya Kak. Udah mulai banyak yang terbuka. Mungkin kalau dulu pas aku masih baru-baru banget itu sedikit banget event modeling yang berhijab pun sedikit banget. Bener lagi. Kalau bisa dideskripsikan diri kalian sendiri, boleh dong aku pengen denger dari Kanilam dulu mungkin. Jika bisa dideskripsikan diri sendiri seperti apa di mata kakak sendiri? Agak bingung ya Kak, agak bingung untuk mendeskripsikan diri sendiri. Menurut aku yang aku jalani sekarang, mudah-mudahan teman-teman di luar sana bisa terus terinspirasi, bisa terus juga melakukan hal-hal positif ya. Yang pastinya tujuan aku sampai saat ini ikut modeling yaitu untuk menginspirasi teman-teman di luar sana untuk terus berkegiatan positif. Oh, kakak kayak gitu ya. Karena yang kita sering banget ini kan lupa adalah ketika kita nggak kenal sama diri kita sendiri gitu ya. Makanya ini mungkin kalau dari Kak Alia untuk mendeskripsikan diri sendiri digambarkan seperti apa sosok Alia ini? Kalau aku tuh sosok yang ekstrovert, banyak ngomong Kak. Jadi aku memanfaatkan sosial media dan juga fasilitas aku sekarang untuk bisa memberikan banyak inspirasi ke banyak orang, ataupun mungkin sekedar konten yang menghibur lah. Jadi nggak yang monoton cuma Alia itu modeling doang, enggak. Alia itu cuma konten creator doang, enggak. Tapi aku juga bisa berinteraksi sama teman-teman di sosial media, teman-teman online gitu ya. Dan kontennya itu pun yang nggak monoton, jadi apa yang jadi diri aku ya itulah diri aku. Mungkin kalau orang lain punya branding yang A, B, C, D, ya branding aku ini banyak ngomong. Yang dimana aku pengen dikenal sebagai Alia yang ceria, Alia yang bisa mengajak teman-teman semua dengan segala kekurangannya itu menjadi sebuah kelebihan, tapi bukan dalam artian kaku gitu. Jadi aku pengennya tuh segimana mungkin aku sebagai Gen Z aja gitu loh Kak. Jadi dibawa senatural dan juga segimana aku di lingkungan aku aslinya gitu. Oke, kalau kalian berarti sering bikin konten-konten gitu ya? Iya. Konten apa biasanya? Aku tuh suka bikin kadang review-review aja sih Kak, review-review tapi aku tuh dulu sempat ubah-ubah konsep. Jadi karena aku belum nemu jati diri. Jadi masih mencari lalu-lalang ya, Say. Dulu tuh aku suka bikin video kayak di YouTube kayak gitu. Nah, itu aku banyak ngomong, tapi kadang tuh dulu sempat ada yang ngomong, aduh berisik banget ngomong mulu. Padahal tuh aku suka kayak gitu. Cuma mungkin kadang beberapa orang yang mungkin gak suka sama kita gitu kan, ya pasti komentar kayak gitu. Apalagi kita belum jadi suatu yang besar, bukan influencer besar, jadi wajar lah di komen-komen kayak gitu ya. Terus aku berubah lah kontennya itu cuma ya tulisan-tulisan, terus video-video review gitu. Pakai voice over. Iya, nah tapi aku kayak ngerasa kok kurang ya. Aku ngerasa nggak kelihatan nih. Iya, dari engagement juga kurang Kak. Nah terus juga ternyata beberapa brand tuh pun request ya akunya ngomong. Jadi memang mungkin itulah yang ternyata orang tuh lebih nyaman aku ketika aku ngomong langsung, bukan aku voice over ataupun aku cuma peragain terus aku ngomongnya lewat voice over. Nah itu menurut mereka mungkin kurang dan akhirnya dari situ aku ngerasa kayaknya daripada aku mikirin orang lain masukan yang mungkin malah ngeganggu aku sendiri dan aku jadinya nggak bisa berkarya, aku berkarya itu pun terbatas dan ternyata malah membatasi aku tuh dalam halnya malah negatif gitu ya. Jadi aku buatlah konten yang menurut aku yaitu aku. Jadi ketika orang ketemu aku di secara langsung dan mereka melihat aku di sosial media tuh nggak terlalu jauh gitu loh. Jadi bukan aku yang peres banget gitu, tapi bener-bener
aku emang seperti ini gitu. Apa yang ditujukan di media sosial itu kurang lebih sama lah ya. Cuma mungkin agak bagus ya dikit aja. Agak dipoles editing dikit aja. Ada filter-filter dikit aja. Oke, berarti memang aktif konten creator juga ya, luar biasa. Kalau Kak Nilam juga aktif nggak di media sosial? Kalau aku di media sosial kurang sih Kak, makanya aku ikut Prohijab model nih, jadi kayak untuk personal branding aku di sosial media tuh untuk lebih giat lagi nih, untuk lebih rajin lagi buat konten-konten lucu atau konten-konten yang dapat menginspirasi teman-teman lebih banyak lagi. Oke, tapi juga dapat materinya ya di Prohijab juga ya? Dapat. Gimana cara mengedit videonya, gitu-gitu? Cara mengambil angle, gitu diajari juga Kak. Oke, ini buat menarik-narik brand juga ya supaya endorse ke kita gitu ya. Lebih ke kerja sama dulu aja sih Kak, nggak apa-apa kerja sama, terus nanti kan kalau untuk masalah endorsement itu bisa barter value gitu ya. Barter value. Oke, nah ini kan kalau tadi kakak-kakak bicarakan gitu ya, intinya ingin banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Mungkin boleh dong dikasih saran sama perempuan-perempuan muslimah yang mungkin belum menemukan kepercayaan dirinya, jati dirinya, sehingga akhirnya bisa bangkit bersama nih kita para muslimah di Indonesia. Silahkan boleh sampaikan pesan-pesannya dari Nilam dulu ya. Kalau dari Nilam sendiri, yuk teman-teman kita mulai dari sekarang, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena perkembangan zaman tuh udah yang semakin canggih, yang semakin berjalan dengan luas pastinya. Jadi kalau kita tidak mulai cuman lihat orang sukses tapi kita tidak sukses, itu sayang banget. Jadi jadilah orang sukses tanpa kalian melihat teman-teman yang kalian lihat itu sukses gitu. Jadi harus kalian yang harus sukses, bukan teman-teman kalian. Oke, jangan cuma jadi penonton. Iya, jangan jadi cuma penonton. Sayang banget kalau nggak jadi aktornya gitu ya. Harus berani memulai, mencoba gitu ya, supaya bisa merasakan hasilnya. Oke. Dari Kak Alia? Aku terus mencoba aja sih teman-teman, karena kita nggak akan tahu kalau kita nggak coba, kalau kita nggak mau belajar. Nggak usah dengerin omongan-omongan orang, alasannya mungkin ya itu kritik, tapi ternyata pada dasarnya emang mereka nggak suka. Jadi apa yang kamu cari, apa yang kamu mau, coba aja dulu, nggak usah mikirin apa nantinya ke depannya tuh gimana, itu nggak perlu. Ya walaupun sebenarnya mungkin semua tuh perlu pertimbangan, tapi kalau pertimbangannya itu malah bikin kalian ngedown, bikin kalian itu malah gak upgrade diri kalian, malah kalian itu bikin insecurity itu mau tambah naik, itu malah mengecewakan diri kalian sendiri, karena yang tahu diri kalian tuh sebenarnya cuma diri kalian sendiri. Gitu. Luar biasa sekali ya. Boleh tepuk tangan untuk wanita-wanita luar biasa ini. Luar biasa loh, tadi banyak banget pelajaran-pelajaran yang diambil gitu ya dari sosok wanita yang luar biasa ini gitu ya. Boleh dong mungkin pemirsa BRTV mau mampir ke Instagram kakak-kakak berdua. Ini Instagramnya apa? Boleh di-share media sosialnya atau private? Aku dulu nih. Aku punya Instagram teman-teman, boleh cari Alia Aziza @Alia A-nya 3 kali ZZH. Nah, bukan Alia Tori kan? Oke. Beda ya. Serem ya. Dan bukan Aziza juga ya. Bukan Aziza. Namanya ini semua yang komersial ya, Alia Aziza berapa tadi? @Alia A-nya 3 kali ZZH. Oke, langsung di follow ya, nanti ditaruh di. Kalau dari Kak Nilam? Kalau aku sesuai nama aku Rofikoh Nilam Cahya, jadi @Rofikoh Nilam Cahya. Oke, langsung di follow ya. Nanti insya Allah kalau di DM gitu ya, mau sharing-sharing lebih lanjut soal pengalamannya, bagaimana menjadi inspiring model, boleh di DM, nanti dibalas gak tuh? Dibalas. Insya Allah dibalas ya. Aku juga boleh kok. Open sharing pokoknya nih kakak-kakak ini semua. Terima kasih sebelumnya Kak Alia, Kak Nilam sudah mau jauh-jauh dari Tangerang ke sini gitu ya, untuk menginspirasi gitu ya, memberikan banyak pengalaman-pengalamannya di seputar dunia model. Semoga dengan obrolan kita hari ini banyak wanita-wanita muslimah yang akhirnya tergerak untuk mau istilahnya
menjadikan kegiatan-kegiatannya itu lebih positif lagi, Yes. tidak mager. Karena banyak perempuan-perempuan udah mager duluan karena merasa terhalang oleh hijabnya, tapi ternyata ini kalau kita bisa lihat di samping kanan saya ya, walaupun hijab gitu ya tidak ada hambatan apa-apa, halangan apa-apa ya, kayak tetap terus berkarya. Terima kasih Kak Nilam, Kak Alia, sukses terus ya. Amin. Nanti mampir lagi ya, amin. Sukses terus, semoga bisa mampir lagi buat sharing lebih panjang gitu ya. Tapi sayang banget ini waktunya sangat sebentar ya. Nggak cukup kayaknya cuma 1 episode pembahasan ya. Terima kasih Kak Alia dan juga Kak Nilam. Terima kasih juga untuk pemirsa BRTV yang udah nonton Ngobrol Bareng hari ini, dan tetap terus saksikan program-program BRTV lainnya. Tidak hanya di channel TV digital, tapi teman-teman juga bisa mengaksesnya melalui live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Gainflix. Saya Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih Kakak.